Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, masih semangat. Alhamdulillah, semangat ya Bapak Ibu ya. Di hari Ya, ke-9 Bu, ini kita tetap semangat. Semangat. Ya, kita mengikuti pelatihan ini di malam hari ya Bapak Ibu ya. Pada kesempatan Ya, kali Bu. ini kita akan mendengarkan materi tentang komponen modul ajar yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Alin. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Oke Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi selanjutnya yaitu komponen modul ajar. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa dulu sejenak supaya acara pelatihan kita hari ini mendapatkan kelancaran, kemudahan, serta ada lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat Bu, ayo Bu. Ya harus ya Bu Semangat, ya. Bu. Pak. Ayo. Ya. Oke meskipun masih ini ya sudah malam, tapi kita masih diberi kekuatan. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Komponen modul ajar itu dalam yang sudah biasa kita buat RPP, cuman istilahnya dalam sekolah penggerak sekarang ini istilahnya adalah modul ajar. Dalam modul ajar ini ada 3 komponen inti, ya dalam modul ajar itu ada 3 komponen, yaitu sebelum ke komponen, Bu Dewi maaf, untuk agenda sesi ini adalah kita akan mempelajari tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. 2 aja dulu untuk pertemuan kali ini. Lanjut Bu Dewi. Bisa dilanjut. Apa itu konsep modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Seperti sudah diketahui, tadi sudah dijelaskan tentang alur pembelajaran. Sekarang kita lanjut ke komponen modul ajar. Dalam komponen modul ajar itu ada 3, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Di mana dalam informasi umum itu berisi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Itu yang ada di dalam informasi umum. Yang kedua yaitu komponen inti. Di dalam komponen inti nanti Ibu Bapak akan mencantumkan 1 tujuan pembelajaran,
2 pemahaman bermakna, 3 pertanyaan pemantik, 4 persiapan pembelajaran, 5 kegiatan pembelajaran, 6 asesmen, 7 pengayaan dan remedial, 8 refleksi peserta didik dan guru. Yang terakhir, komponen terakhir dalam modul ajar yaitu lampiran, di mana dalam lampiran itu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, 2 bahan bacaan guru dan peserta didik, 3 glosarium, dan 4 daftar pustaka. Untuk ketiga komponen tersebut, mari kita bisa dijelaskan di bawah. Jadi, untuk komponen pertama yaitu informasi umum, yaitu identitas modul. Di mana identitas modul itu terdiri dari nama penyusun, di mana nama penyusun itu ibu bapak guru sendiri yang menyusun modul ajar, institusi di mana ibu bapak mengajar atau satuan pendidikan di mana ibu bapak mengajar, dan tahun disusunnya modul ajar itu harus dicantumkan di sana, Bu, Bapak ya. Yang kedua, jenjang sekolah. Tulis jenjang sekolah yang satuan pendidikan di ibu, yaitu SMP. Kelas yang diampu oleh ibu bapak itu kelas berapa? 7, 8, atau 9. Yang terakhir itu alokasi waktu. Itu biasanya disesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya, B, yaitu kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal? Mungkin ini hal baru dalam menyusun modul ajar, karena di dalam MPP tidak ada ditentukan kompetensi awal, Ibu Bapak. Kompetensi awal itu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Selanjutnya, C, profil pelajar Pancasila. Nah, ini salah satu ciri dari sekolah penggerak itu adalah melibatkan ciri khusus dari sekolah penggerak itu ada profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang sudah dijelaskan tadi. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, 1 bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, apalagi Ibu Bapak masih ingat? Nalar kritis, Apalagi? Berkebinekaan global. Oke, berkebinekaan global. Masih ingat ya? Jangan lupa itu profil pelajar Pancasila harus hafal, karena salah satu yang harus dicantumkan dalam komponen modul ajar. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan metode pembelajaran. Lanjut. Yang selanjutnya bagian D adalah sarana dan prasarana. Yang harus disantumkan di sini dalam modul ajar informasi umum adalah sarana dan prasarana. Apa fasilitas yang ada yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran? Ya, sarana itu adalah ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Lanjut. Bagian E adalah target peserta didik. Nah, ini hal baru juga bagi Ibu Bapak dalam menyusun modul ajar. Ada target peserta didik. Yang mana Ibu Bapak target peserta didik itu? Dalam target peserta didik ada 3 target peserta didik yang Ibu Bapak harus ketahui, yaitu peserta didik reguler.
Apa maksudnya reguler? Di sini adalah umum. Berarti mereka itu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu mereka yang mempunyai kesulitan dalam belajar. Contohnya gaya belajarnya yang terbatas, memiliki kesulitan dalam bahasa dan pemahaman materi ajar dan kurang percaya diri, atau kesulitan berkonsentrasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mereka yang bisa mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. Lanjut. Yang keempat, yang F itu model pembelajaran. Kalau model pembelajaran dalam hal ini adalah bukan model seperti yang telah kita pelajari sebelumnya dalam kurikulum sebelumnya, yaitu untuk model pembelajaran di sini adalah model kerangka pembelajaran. Contohnya berupa pembelajaran tatap muka kah, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning atau bisa pembelajaran yang dicampur, bisa bisa daring, bisa luring. Itu model pembelajaran ada 3 ya, ada 4. Selanjutnya, yang kedua, komponen model ajar itu ada komponen inti. Yang dimaksud komponen inti ini ada beberapa yang masuk ke dalam komponen inti. Yang salah satunya nomor A, yaitu tujuan pembelajaran. Biasa kalau untuk komponen inti harus mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh ibu bapak sebelumnya. Lanjut. Yang kedua atau B, komponen inti adalah pemahaman bermakna. Maksudnya di sini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lanjutnya, yang bagian D adalah kegiatan pembelajaran. Apa itu kegiatan pembelajaran? Kegiatan pembelajaran merupakan urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Kegiatan pembelajaran itu meliputi 3 tahap, Ibu Bapak. 1 ya pendahuluan, kedua inti, dan ketiga penutup. Yaitu berdasarkan metode pembelajaran aktif. Selanjutnya, yang bagian E adalah asesmen. Asesmen yaitu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaiannya harus ditentukan dengan jelas, Ibu Bapak, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dalam modul ajar untuk sekolah penggerak ini, asesmennya ada 3, Ibu Bapak. Ada 3 asesmen yang harus dicantumkan, yang harus dilakukan oleh Ibu Bapak, yaitu asesmen diagnostik. Kalau sebelumnya dalam kurikulum sebelumnya itu tidak ada asesmen diagnostik, ya.
Kalau dalam sekolah penggerak sekarang ini bedanya ada asesmen diagnostik. Sebelum kita melakukan menyusun pembelajaran itu harus dilakukan dulu asesmen diagnostik. Untuk apa? Untuk mengetahui capaian pembelajaran, mengetahui karakteristik peserta didik sampai di mana pemahamannya, nanti bisa dikelompokkan menjadi fase-fase. Yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan oleh Bapak Ibu selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen sumatif, di mana asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Bisa dipahami sampai sini, Ibu Bapak? Bisa. Oke. Bisa Bu, bisa. Bisa ya. Yang selanjutnya, komponen inti, bagian F-nya adalah pengayaan dan remedial. Sudah nggak asing lagi untuk bagi Ibu Bapak ya semuanya, pengayaan dan remedial. Coba ada yang tahu nggak Ibu Bapak apa pengayaan dan remedial itu untuk apa ya? Bisa dijelaskan? Sebelum saya jelaskan. Ya, kalau remedial itu bagi siswa yang nilai pencapaiannya kurang ya Bu ya. Oh iya. Kalau pengayaan bagi siswa yang nilainya atau sudah maksimum mencapai capaian pembelajaran mungkin. Iya, bagus sekali Bu Dewi. Tepat sekali, untuk pengayaan dan remedial itu kegiatan pembelajaran untuk pengayaan diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara lebih optimal lagi. Sebaliknya, kalau remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Oke. Sampai saat ini, sampai sesi ini komponen inti ada pertanyaan? Sebelum dilanjut, cukup Bu? Iya. Lanjutkan. Selanjutnya, yang ketiga, komponen modul ajar di sini adalah adanya lampiran. Lampiran itu ini terdiri dari satu lembar kerja peserta didik. Ini sudah gak asing lagi, udah biasa kita lakukan dalam lampiran, di mana LKPD itu selalu harus dilampirkan dalam suatu modul ajar. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik. Nanti kan diberikan kepada peserta didik pada waktu proses pembelajaran. Dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Kedua, B, lampiran kedua yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, di sini untuk bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Lanjut. Yang bagian C adalah glosarium. Mungkin untuk kita ya Bapak Ibu, glosarium biasanya jarang dicantumkan dalam RPP ya dulu ya. Kalau sekarang glosarium merupakan istilah-istilah yang ada dalam suatu bidang, itu dicantumkan dalam lampiran-lampiran. Jadi nanti istilah-istilah tersebut ada di belakang modul ajar kita. Kalau kita memerlukan kata atau istilah yang berhubungan dengan modul ajar, bisa kita dibuka di glosarium untuk penjelasan yang lebih mendalam. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini juga jarang kita cantumkan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Sekarang daftar pustaka
dicantumkan dalam modul ajar. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, bisa dari buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Sampai jumpa di materi selanjutnya Bapak Ibu. Itu paparan dari saya tentang komponen modul ajar. Yang tadi sudah dijelaskan, komponen modul ajar itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 ya. Ada 3. Coba sebutkan lagi bisa? 1. Informasi umum. Informasi umum. 2. Komponen Inti. Iya. 3. Lampiran. Lampiran. Oke, bagus. Terima kasih Ibu Bapak. Sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya cukup. Kalau modul ajar itu hampir sama dengan RPP ya Bu ya? Iya, cuman istilahnya aja modul ajar Bu ya. Oh iya. Tapi dalam modul ajar tadi udah dijelaskan ada beberapa yang dicantumkan, yang biasanya tidak dicantumkan dalam RPP. Mungkin lebih lengkap ya Bu ya, lebih Iya. Lebih rinci dan lebih dikembangkan Lebih rinci. ya. Iya. Mungkin ada lagi? Pak Dian? cukup kayaknya Bu. Cukup Pak, Bu. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya memaparkan materi tentang komponen modul ajar. Sebelum saya akhiri sesi ini, marilah kita bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Alin atas materi yang telah disampaikan tentang komponen modul ajar. Jadi nanti kita tahu ya Bapak Ibu ya apa saja komponen-komponen yang ada pada modul ajar sehingga nanti kita bisa membuatnya ya dan aplikasikan di sekolah kita. Terima kasih Bu Alin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah sesi untuk materi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kita bertemu lagi besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.